lagi di channel ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mampir di sini untuk menyimak video-video praktikum kimia organik yang menarik, yang kece-kece. Kali ini masih bicara tentang model molekul. Setelah kita bicara Vesper kemarin, lalu kita bicara juga tentang Newman. Nah, hari ini kita akan bicara tentang konformasi pada sikloheksana. Tahu dong apa itu sikloheksana? Ya, sikloheksana adalah senyawa segi 6, senyawa siklik dengan 6 buah CH2 yang terhubung satu sama lain. Tapi strukturnya jelas tidak planar. Jadi jangan Anda bayangkan seperti segi 6 beraturan kalau kita belajar di matematika. Karena setiap atom karbon pada sikloheksana bergeometri tetrahedral terkait dengan hibridisasinya yang sp3. Geometri tetrahedral dari setiap atom karbon penyusun sikloheksana itu memungkinkan dia membentuk beberapa macam konformasi. Konformasi yang paling stabil di antara beberapa macam itu adalah konformasi yang saya pegang ini, yang kita kenal dengan konformasi kursi atau chair conformation. Disebut kursi karena mirip seperti kursi yang memiliki sandaran untuk bahu dan memiliki alas untuk kaki tempat kita ya berselonjor, kurang lebih seperti itu. Penggambaran kursi ialah seperti yang saya tunjukkan ini. Beberapa mahasiswa itu masih suka bingung tuh kalau menggambarkan kursi. Ini ikatan yang dipegang oleh saya ini nih, ikatan yang berseberangan ini seharusnya mendatar begini atau miring. Nah, konvensi yang berlaku adalah kursi itu digambarkan seperti ini. Yang lurus adalah ikatan-ikatan yang lainnya. Nah, kita akan kaji lebih lanjut ikatan-ikatan itu nanti di bagian akhir dari video ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih istimewanya konformasi kursi ini. Waktu di video sebelumnya kita sudah mengenal ada konformasi tindih, ada konformasi silang. Masih ingat? Masih harusnya ya. Atau jika tidak, kalian bisa tengok tuh video kami sebelumnya. Nah, konformasi silang itu lebih stabil dibandingkan konformasi tindih karena posisi gugus-gugusnya saling berjauhan. Nah, kalau kita lihat atom demi atom pada sikloheksana, misal saya ambil 2 atom karbon yang saya pegang ini, maka kita bisa melihat bahwa hidrogen ini dan hidrogen di belakang ini posisinya saling berlawanan, saling apa istilahnya? Saling silang ya. Nah, demikian pula hidrogen yang ini dengan karbon ini juga saling silang. Semuanya itu saling silang. Dan kita tahu posisi silang ini adalah konformasi yang disukai karena tolak-menolak antar gugusnya paling jauh. Istimewanya kursi ini, semua atom karbonnya saling silang. Saya pindah lagi ke sini. Silang juga. Saya pindah lagi ke semua titik, semua karbonnya silang. Istilahnya, regangan torsinya tuh nyaris tidak ada. Atau dapat dikatakan nol. Regangan torsi muncul ketika ada banyak ikatan yang saling tindih. Ketika tidak ada ikatan saling tindih sama sekali, maka kita katakan regangan torsinya nol. Itu akan semakin jelas jika kita buat dalam bentuk proyeksi Newman yang melibatkan 2 ikatan yang berseberangan seperti yang saya pegang ini. Kalau saya posisikan kedua ikatan ini seperti kita menggambar proyeksi Newman, maka kita akan terlihat jelas bagaimana silangnya semua atom itu. Inilah
salah satu alasan kenapa konformasi kursi itu istimewa. Konformasi kursi adalah konformasi sikloheksana yang paling stabil. Namun itu bukan satu-satunya alasan. Alasan lain adalah karena setiap atom karbon penyusun semua berada dalam sudut yang betul-betul tetrahedral. Kita tahu tetrahedral memiliki sudut optimum untuk Vespers AX4 sebesar 109,5 derajat. Dan di sini setiap atom karbonnya benar-benar tidak menyimpang dari sudut itu. Sehingga mereka tidak harus misalnya menyempit jadi 104 derajat. Kalau menyempit otomatis apa yang terjadi? Tolak-menolak akan meningkat. Karena dia mendapatkan geometri yang idealnya, yaitu 109,5, maka kita katakan juga tidak ada regangan sudut atau angle strain pada senyawa kursi, konformasi kursi dari sikloheksana. Dua alasan itulah mengapa kursi itu merupakan konformasi yang paling stabil. Kursi bukan satu-satunya konformasi dari sikloheksana, meskipun memang dia yang paling stabil dan dialah yang lebih sering digambarkan ketika kita menuliskan reaksi atau menuliskan struktur yang berhubungan dengan sikloheksana. Tapi sebetulnya ada 3 konformasi lainnya dalam sikloheksana. Yang pertama adalah konformasi perahu. Kalau tadi kursi kita gambarkan seperti ini, kita lihat satu untuk bahu bersandar, satu untuk kaki berselonjor. Maka kalau di dalam perahu tidak ada tuh yang menyudut ke atas dan ke bawah. Kedua-duanya sama-sama menyudut ke atas atau sama-sama menyudut ke bawah. Tentu orang lebih terbiasa menggambar yang sama-sama ke atas, karena disinilah asal-usul kata bentuk perahu. Anda lihat bentuknya seperti perahu, boat, ya. Nah, konformasi perahu ini jauh lebih tidak stabil dibandingkan konformasi kursi dari sikloheksana. Namun yang mahasiswa sering kali salah adalah mereka mengatakan bahwa konformasi perahu adalah konformasi sikloheksana yang paling tidak stabil. Mohon dicatat bahwa itu keliru, karena itu hanyalah maksimum lokal saja dari energi konformasi sikloheksana. Nanti kita akan lihat konformasi apa yang sebenarnya paling tidak stabil. Konformasi kursi perahu ini hanyalah konformasi nomor 2 dari segi ketidakstabilan. Nah, kenapa dia tidak stabil? Pertama, kita bisa lihat akibat dari terbentuk perahu. Terbentuk ikatan ini dan ikatan ini yang atom-atomnya Anda bisa lihat saling tindih. Jadi kalau kita lihat diputar di sini Newman-nya, maka Anda bisa lihat di sini saling tindih. Memang di sini masih ada saling silang. Di sini juga ada, di sini ada saling silang, tetapi tidak seluruhnya saling silang. Terlihat jelas kalau saya posisikan seperti tadi, dua ikatan sejajar saya pegang, lalu saya posisikan seperti Newman, maka terlihat bahwa atom-atom ini saling tindih, ini dan ini saling tindih, ini dan ini juga saling tindih. Berarti ada regangan torsi, karena ada atom-atom yang saling tindih. Itulah yang menidak stabilkan konformasi perahu dibandingkan kursi. Dan satu lagi adalah ini. Pada konformasi perahu ada 2 ikatan yang letaknya menjadi lebih berdekatan daripada ikatan-ikatan lainnya. Kita kenal dengan flagpole atau tiang bendera atom-atom ini. Jadi orang-orang yang mencetuskan geometri ini di luar negeri, mereka lah yang mencetuskan istilah ini sebagai tiang bendera. Barangkali karena ujungnya ada penahan bendera seperti tiang bendera. Sementara atom ini ada yang tahu namanya apa? Tidak banyak yang tahu ya. Ini namanya adalah cucur atau bowsprit. Nah, kita nggak akan membahas yang cucur tadi. Ya, udahlah seperti nama kue. Nah, sekarang kita hanya akan membahas mengenai tiang bendera ini. Jarak yang sangat berdekatan menimbulkan interaksi sterik di antara mereka. Interaksi sterik ini dikenal dengan nama interaksi tiang bendera. Interaksi 1,4.
Dua faktor itulah sebetulnya alasan ketidakstabilan konformasi perahu dibandingkan dengan konformasi kursi. Yaitu bahwa ada atom-atom yang saling tindih dan adanya interaksi tiang bendera.